Aduh ya Allah, tawon. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku, Cerita Ima. Di video kali ini, seperti judulnya, aku mau membahas tentang jurusan biologi. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk di subscribe channel aku, kemudian nyalakan tombol notifikasi. Jangan lupa untuk di like, di komen, di share ke seluruh sosial media kalian punya, dan ajak teman-teman kamu untuk nonton videoku kali ini. Di videoku kali ini aku akan membahas tentang jurusan biologi, dari mulai perbedaan biologi murni dan pendidikan biologi hingga prospek kerja dari jurusan biologi. Langsung saja kita simak videonya. Ngomongin biologi ini sangat luas ya, karena biologi nggak cuma mempelajari tentang tumbuhan dan hewan-hewan tertentu saja, tapi di biologi kita akan mempelajari yang pertama, ada yang namanya botani. Botani itu mempelajari tentang tanaman atau tumbuhan. Jadi mulai pembibitan atau mungkin penanaman sampai hormon-hormon tentang pertumbuhan si tanaman ini bagaimana, kemudian klasifikasi tanaman itu seperti apa, morfologi dari tanaman satu dengan yang lainnya itu seperti apa, itu masuk ke dalam jurusan biologi. Itu masuk ke dalam tema botani. Kemudian yang kedua, kita akan membahas ekologi. Ekologi ini adalah lingkungan. Jadi di situ kita akan mempelajari lingkungan yang ada di sekitar kita, terus ekologi hewan, ekologi tumbuhan itu seperti apa, kemudian polusi udara, polusi tanah, air, semua pasti akan di situ. Semua pasti akan ada di dalam yang tema ekologi atau lingkungan. Kemudian yang nomor 3 adalah mikrobiologi. Nah, mikrobiologi ini membahas tentang benda-benda kecil yang kasat mata atau nggak bisa kita lihat dengan mata telanjang, jadi harus menggunakan mikroskop, seperti molekul, kemudian sel, fungi, virus, itu masuk ke dalam mikrobiologi. Kemudian juga ada yang namanya genetika, yang mana akan mempelajari DNA, RNA dari suatu hewan atau suatu tumbuhan. Dan ada juga yang namanya tema ilmu gizi dan pangan. Jadi di situ kita akan mempelajari ilmu gizi itu seperti apa, gizi di dalam pangan itu seperti apa, yang tentunya akan sangat menarik sekali. Biologi kita juga akan mempelajari ilmu zoologi atau yang berhubungan tentang hewan. Di situ kita bakalan ngerti hewan dari yang pertama kali muncul di bumi ini itu seperti apa hingga sekarang. Jadi di situ membahas semua tentang zoologi atau yang namanya hewan-hewan. Itu bakalan seru karena juga nanti berkaitan dengan praktikum. Karena kalau zoologi itu kita nggak cuma praktikum di dalam kampus, tapi kita juga praktikumnya itu ada di luar kampus. Jadi jurusan biologi ini adalah jurusan yang sangat unik. Karena apa? Karena kita nggak cuma membahas tumbuhan terus hewan, tapi kita juga akan membahas manusia, seperti hormon manusia saat perkembangan itu seperti apa, pertumbuhan seperti itu apa. Bahkan kita juga akan mempelajari sendi-sendi atau otot yang ada di tubuh kita ini, yaitu melalui praktikum anatomi fisiologi manusia. Seperti itu teman-teman. Biologi ini sangat menarik, ditambah dengan praktikumnya. Praktikumnya ini sangat banyak, jadi di semester 1 kita sudah disuguhkan dengan materi praktikum. Kemudian teman-teman, di sini aku mau membahas perbedaan dari biologi murni dan pendidikan biologi. Yang pertama, dari namanya aja udah beda ya, pendidikan biologi sama biologi murni. Kalau pendidikan biologi tentunya dicetak untuk menjadi seorang guru biologi tentunya.
Karena di pendidikan biologi kita nggak cuma mempelajari ilmu-ilmu biologi, tapi kita juga mempelajari ilmu-ilmu pendidikan dari mulai membuat kurikulum, kemudian RPP, RPS, silabus, bagaimana cara menjadi guru profesional, bagaimana cara mengajar yang baik dan benar, itu ada semua di dalam pendidikan biologi. Jadi untuk kalian yang ingin menjadi guru biologi, aku sarankan untuk masuk ke dalam pendidikan biologi saja. Tapi kalau kalian ingin menjadi saintis, aku lebih menyarankan untuk masuk ke dalam biologi murni, karena di dalam biologi murni kalian akan membahas lebih banyak materi dan praktikum yang tidak ada di pendidikan biologi. Jadi kalian itu nggak cuma mempelajari dasar-dasarnya aja, tapi juga sampai masuk ke dalam. Maksudnya itu masuk mempelajari secara luas. Jadi kalau kalian tuh membahas tentang manusia, ya kalian akan membahas kupas tuntas tentang manusia. Kalau kalian ingin membahas lingkungan, maka kalian akan kupas tuntas lingkungan. Seperti itu kalau di biologi murni. Tapi kalau di pendidikan biologi enggak. Aturan pemerintah yang sekarang tentang menjadi guru, kan kalian itu udah milih pendidikan biologi, tapi kalian nggak bisa langsung jadi seorang guru. Jadi kalian itu harus mengikuti yang namanya PPG, Program Pendidikan Guru. Program Profesi Guru. Ya, PPG itulah pokoknya. Nantinya tuh di situ kalian akan mendapatkan sertifikat. Sertifikat ini bisa kalian gunakan untuk mengajar sebagai guru. Kalau kalian nggak pingin jadi guru atau misalnya kalian ingin jadi dosen, ya kalian langsung saja kuliah S2. Jadi kalian bisa langsung kuliah S2, ambil yang kalian pingin, selinier dengan biologi bisa, atau mungkin kalian mau ambil ilmu kesehatan juga bisa, karena di biologi itu kan ada mata kuliah kesehatan. Kemudian kalau kalian pengen jadi seorang saintis atau peneliti, kalian juga bisa. Prospek kerja dari jurusan biologi ini tentunya sangat banyak ya. Ada yang linear atau mungkin ada yang berbeda atau melenceng. Yang melenceng nih biasanya itu kerjanya di bank, karena kalau kerja di bank itu mereka nggak butuh jurusan yang fokus ke bank aja, tapi mereka itu bisa menerima dari jurusan yang lain. Seperti kakak tingkatku itu kerjanya di bank, jadi seperti itu. Terus teman-teman, kalau yang selinear dengan kita, yang pertama menjadi guru biologi tentu, yang kedua menjadi dosen biologi, itu juga tentu. Yang ketiga itu kalian bisa menjadi konsultan, misalnya konsultan kesehatan atau konsultan di perusahaan. Tentunya perusahaannya tuh yang selinear, jadi nggak jauh-jauh sama yang namanya biologi. Kayak misalnya itu perusahaan pertambangan atau perusahaan perminyakan, kan di biologi itu diajari diajari ekologi lingkungan. Nah di situ itu kita juga membahas misalnya tentang pencemaran lingkungan itu seperti apa, atau mungkin minyak itu seperti apa yang bisa mencemari, seperti timbal atau yang lainnya yang ada di perusahaan-perusahaan tertentu tersebut. Bisa kerja di lab, tapi syarat untuk kerja di lab itu kita harus menjadi asisten lab terlebih dahulu. Buat kalian yang nanti pengen jadi buat kalian yang nanti pengen kerja di lab, aku sarankan waktu kalian masuk di dunia perkuliahan, kalian ikut aja tes jadi asisten lab. Siapa tahu kalian beruntung, kemudian kalian bisa kerja atau mengabdi di lab kampus tersebut, karena nanti kalian tuh akan mendapatkan SK yang nantinya dapat kalian teruskan untuk kerja di lab. Karena untuk kerja di lab itu punya syarat-syarat khusus, seperti misalnya minimal itu D3 atau S1 atau memiliki sertifikat tentang lab. Seperti itu juga bisa menjadi seorang peneliti, yang nantinya peneliti kalian tuh bisa kalian publish ke jurnal-jurnal internasional atau jurnal pendidikan atau mungkin jurnal-jurnal kampus kalian. Kemudian prospek kerjanya itu sebenarnya banyak ya, jadi tergantung kita maunya itu seperti apa. Di dalam
jurusan biologi kita juga ada yang namanya kewirausahaan. Jadi kalian bisa menjadi seorang wirausaha. Misalnya nih, kalau kalian tuh pengen tentang hidroponik atau tentang pertanian yang lainnya, nah di situ kalian bisa membangun jiwa kewirausahaan kalian di jurusan biologi. Kalau ngomongin biologi itu sangat luas ya, karena di biologi itu kita bisa mempelajari ilmu-ilmu peternakan, ilmu-ilmu perikanan, ilmu-ilmu gizi, ilmu-ilmu kesehatan, atau bahkan kedokteran. Kita itu kalau di biologi itu banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita dapat, jadi nggak cuma monoton itu-itu aja. Oke teman-teman, sedikit video dari aku, informasi dari aku, semoga kalian senang dan bermanfaat untuk kalian, dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Terima kasih, dadah.